Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah pemasaran industri. Kali ini kita masuk ke materi 11 yaitu saluran pemasaran industri. Saluran pemasaran industri. Apa itu? Merupakan suatu kumpulan bagian-bagian organisasi yang saling terkait. Dari mana? Dari membuat suatu produk sampai produk tersebut siap dijual kepada pelanggan. Ini juga disebut sebagai saluran distribusi. Jadi saluran pemasaran industri nama lainnya adalah saluran distribusi. Jadi dalam pendistribusiannya produsen itu ada dua cara. Yang pertama melakukannya sendiri dengan armadanya sendiri atau dengan bantuan perantara. Nah, kalau lewat perantara itu bisa melakukan sebagian atau keseluruhan untuk fungsi distribusi, sehingga produsen dapat fokus pada efisiensi pembuatan produk atau jasa. Nah, keputusan saluran dilakukan apabila perusahaan ingin melakukan perencanaan jangka panjang. Strategi saluran mensyaratkan analisis alternatif yang ada. Apa sih jaringan yang sesuai? Bagaimana? Nah, ini adalah perbedaan pemasaran produksi industri dan konsumen. Ini ada faktor-faktornya, ada 7. Yang pertama, perannya. Kalau pasar konsumen itu penting karena mengaitkan outlet pengecer dengan kualitas yang berhubungan dengan citra perusahaan. Kalau pasar industri kritis karena kekurangan persediaan untuk melayani pesanan ulang dan keterlambatan pengiriman akan menyebabkan keterlambatan maupun kerugian bagi pelanggan industri. Kalau pengendalian salurannya biasanya didominasi pabrikan atau pedagang besar. Nah, kalau industri itu didominasi oleh pabrikan, tapi ada juga yang dikendalikan oleh distributor. Kalau panjang saluran jelas konsumen lebih panjang. Kalau industri lebih pendek karena perantaranya hanya sedikit. Kalau ini perantaranya sangat panjang. Nah, kalau perantara itu panjang sekali. Ada grosir, pengecer, broker, agen. Nah, kalau industri itu paling cuma distribusi industri dan agen pabrik. Kemudian jumlah penjualan langsungnya ke konsumen itu kalau pasar konsumen 5% kemungkinannya. Kalau pasar industri bisa sampai 75%. Kemudian karakteristik pembelinya. Nah, nih pemilihan pengecer sering emosional dan berdasarkan citra. Nah, kalau industri pemilihan perantara tidak dilakukan secara emosional tetapi berdasarkan kinerja. Kemudian pelayanan persediaan konsumen itu pada grosir dan pengecer, sementara kalau pasar industri percaya pada saluran. Fungsi saluran. Saluran pemasaran adalah jaringan organisasi yang melakukan fungsi-fungsi yang menghubungkan produsen dengan pengguna akhir. Nah, kalau pada pemasaran industri pengguna akhirnya bukan end user benar-benar akhir kan, tapi juga pasar industri itu sendiri. Nah, ini kegiatannya apa saja? Yaitu menghubungi calon potensial, penego, membuat kontrak, komunikasi, mengatur budgeting, kemudian memberikan servis kepada pelanggan, mengolah persediaan, transportasi, maupun gudang penyimpanan. Nah, ini tugas-tugas saluran pemasaran ini itu bisa dikelola oleh produsen, perantara, atau keduanya, produsen dan perantara. Ya, jadi bisa produsen sendiri, perantara sendiri, atau produsen dan perantara. Nah, pelanggan juga bisa ambil alih kinerja, baik itu sebagian. Nah, kalau kayak gitu nanti dapat diskon nih, potongan harga karena sebagian tugasnya sudah diambil alih oleh pelanggan. Nah, perumusan tugasnya atau strateginya itu disebut dengan manajemen saluran pemasaran. Pada manajemen saluran pemasaran, produsen menentukan fungsi yang diperlukan, fungsi-fungsinya butuh apa aja gitu kan. Kemudian organisasi yang bertanggung jawab itu yang mana fungsi ini itu tanggung jawabnya organisasi apa seperti itu. Kemudian mengembangkan saluran pemasaran untuk segmen pasar yang berbeda secara efektif dan efisien. Jadi fungsinya apa organisasinya, kemudian bagaimana saluran pemasaran itu dikembangkan. Nah, kemudian strategi saluran pemasaran harus terintegrasi. Jadi tidak bisa hanya terpotong-potong seperti itu. Nah, kemudian ini adalah fungsi saluran pemasaran industri, ada pembelian, penjualan, penyimpanan, transportasi, penyortiran, keuangan, penanganan resiko, informasi pasar. Jadi cukup banyak ya. Kemudian struktur
saluran pemasaran industri. Alternatif keputusan saluran pemasaran dapat dibuat oleh manajer pemasaran industri adalah memilih struktur saluran seperti ini. Nah, ini pilihan-pilihan. Mau yang mana? Mau dari sini, lewat cabang, distributor, terus langsung konsumen, atau agen, kemudian langsung konsumen, atau pemasaran langsung melalui telemarketing, direct mail, atau online marketing, langsung ke konsumen, atau, melalui distributor atau dealer baru langsung ke konsumen, atau langsung ke konsumen, atau lewat broker, atau lewat pedagang berdasarkan komisi. Jadi ini mana-mana yang sesuai, kira-kira sumber dayanya cukup, kemudian budgetnya cukup, jangkauannya juga bisa gitu. Nah, ini ada saluran langsung dan saluran tidak langsung. Kita bahas dulu untuk saluran langsung. Saluran distribusi langsung merupakan strategi penjualan produk kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara. Tapi pakai apa? Pakai tenaga penjualan. Baik itu tanpa cabang maupun dengan cabang penjualan pabrikan. Nah, contohnya dengan tenaga penjualannya sendiri. Cabang penjualan pabrikan, pemasaran langsung secara online, atau media elektronik atau e-channel. Nah, ini sudah ada ya, kalau misalnya dia mau langsung kayak gimana. Nah, ini langsung, atau langsung sini, gitu bisa. Nah, kemudian e-channel itu bisa berperan sebagai pusat informasi, tempat transaksi, dan tempat mengolah hubungan dengan pelanggan. Nah, alternatif saluran langsung itu akan dirasa tepat jika pelanggan banyak dan memang teridentifikasi dengan baik. Kemudian memang dari pelanggan juga suka dan ingin untuk melakukan jual beli secara langsung. Kemudian pelanggan memerlukan penjelasan teknis dan komersial. Kemudian butuh negosiasi yang ekstensif. Nah, ini nilai transaksi penjualan yang besar. Nah, jadinya kan maunya langsung ya. Kemudian proses pembelian yang panjang. Jadi kalau perantara nanti jatuhnya lebih lama kan. Nah, kemudian pabrikan menginginkan pengendalian kegiatan penjualan untuk memastikan kelayakan pelaksanaan keseluruhan penjualan produk dan memberikan pelayanan yang cepat. Jadi memang dari pabrik ingin ada pengendalian kegiatan penjualan. Yang jelas untuk make sure bagaimana sih kelayakan pelaksanaan keseluruhan penjualan produk dan ingin memberikan pelayanan yang cepat. Sementara ini saluran tidak langsung. Kalau saluran tidak langsung, penjualan produk industri kepada pelanggan menggunakan satu atau lebih jenis perantara. Nah, contohnya, nah ini tidak langsung, tidak langsung, tidak langsung, tidak langsung, tidak langsung. Jadi contoh-contohnya banyak sekali ya lewat banyak perantara. Nah, contohnya dealer, agen pabrikan, broker, dan lain-lain. Saluran distribusi tidak langsung itu cocok untuk digunakan pada kondisi apa? Ya, yang pertama, pasar terbagi-bagi dan tersebar secara luas. Kemudian nilai transaksi penjualan jumlahnya kecil-kecil. Berbeda dengan yang tadi kan besar ya, jadi kerasa mak gede gitu kan. Kalau ini kecil-kecil. Kemudian pada pabrikannya itu mempunyai sumber daya yang terbatas. Gitu. Jadi memang, nggak bisa tuh mengerjakan banyak hal, jadi butuh bantuan pihak yang lain. Kemudian pembeli biasanya membeli sejumlah produk dalam suatu transaksi dengan merek yang berbeda-beda, jadi bervariasi. Kalau variasinya banyak itu kan ribet ya. Nah, tapi kalau misalkan, nominalnya besar, satu jenis, nah itu bisa secara langsung. Nah, kemudian banyak perusahaan yang harus dihubungi. Nah, ini memang, takes time banget ya, butuh effort. Nah, kemudian pembeli industri membeli banyak item produk dalam satu transaksi ya, bervariasi yang tadi. Nah, ini adalah komponen saluran pemasaran industri. Jadi ada distributor, perwakilan atau agen pabrikan, kemudian broker, ada pedagang berdasarkan komisi. Nah, ini gambar-gambarnya. Nah, ini ya. Distributor, agen, distributor dealer, broker, pedagang berdasarkan komisi. Nah, contoh-contohnya itu. Distributor
merupakan perantara terbesar dan penting. Nah, disebut juga dealer atau penyalur barang, ya. Dan ini merupakan usaha kepemilikan independen. Dan ini juga melakukan fungsi yang semestinya dilakukan oleh produsen. Distributor ini merupakan perantara yang membeli dan melayani produk pabrikan untuk didistribusikan kepada pelanggan industri. Jadi dia membeli dan melayani. Nah, itu distributor. Kalau perwakilan atau agen pabrikan itu perpanjangan tangan produsen, ya. Jadi ini merupakan perpanjangan tangan produsen untuk melakukan penjualan, tapi tidak perlu melakukan pembelian, penyimpanan, penetapan harga, atau pengaturan keuangan pada transaksi penjualan. Perwakilan pabrikan dibayar berdasarkan komisi penjualan. Nah, jadi kok distributor kan dia beli dulu lalu memberikan pelayanan. Kalau agen pabrikan dia tidak melakukan pembelian dan lain-lain gitu. Tapi dia nanti dapat komisi jika target penjualannya dapat. Kemudian kalau broker atau agen itu fasilitator jalur transaksi. Jadi dia menyediakan sarana penjualan, tapi dia tidak membeli juga dan menangani persediaan kecuali ada konsinyasi. Gitu. Jadi dia hanya ya kayak agen rumah kan ada broker ya. Dia kan berperannya tidak membeli rumah dulu baru menjualnya, enggak. Tapi kalau membeli dulu baru menjualnya kan distributor. Nah, kemudian kalau pedagang berdasarkan komisi itu berhubungannya dengan produk seperti bahan baku. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan distribusi ya. Jadi ada pertimbangan pembeli, karakteristik produk, dan pertimbangan keuangan dan pengendalian. Nah, pertimbangan pembeli. Jumlah pembeli serta frekuensi untuk terjadinya pembelian serta margin keuntungan terhadap biaya itu perlu dipertimbangkan. Ya. Cukup enggak untuk menutupi biaya penjualan langsung. Nah, kemudian untuk produk yang bersifat kompleks dan butuh kontak langsung pembeli produsen, itu sebaiknya penjualan langsung. Lini produk lengkap itu ribet kan, berarti nggak langsung. Kok satu macam produk? Langsung. Jumlah besar? Langsung. Kok tidak besar? Tidak langsung. Kemudian kalau desain produk sering berubah gitu, berarti kan butuh pelayanan cepat tuh. Kalau pelayanan cepat berarti langsung. Tapi kalau misalnya desain produk sama aja ya bisa langsung, bisa tidak langsung. Kemudian pertimbangan keuangan dan pengendalian. Nah, sebagian perusahaan tidak memiliki sumber daya finansial langsung kepada end user. Nah, sementara yang lain bisa jadi dia tidak bersedia berinvestasi pengadaan tenaga penjualan. Jadi memang untuk proses penjualan atau penjualan langsung pada end user itu butuh dana yang tidak sedikit ya. Nah, kemudian jika sumber daya keuangan cukup, perlu dilakukan evaluasi jenis pemasaran yang akan digunakan. Kalau cukup, kalau nggak cukup berarti kira-kira apa yang nyanda gitu. Kira-kira apa yang bisa dijangkau. Nah, ini adalah formulasi dan desain strategi saluran pemasaran. Jadi pertama menetapkan tujuan saluran, kemudian menganalisis kira-kira keterbatasannya apa saja, kendalanya apa saja. Jadi biar tahu kemampuannya seberapa. Nah, kalau sudah, baru kemudian menganalisis tugas-tugasnya. Ini butuh disalurkan kemana, berarti tugasnya apa saja. Nah, itu. Kemudian sehingga dari sini didapat kemungkinannya bagaimana salurannya. Jadi diperoleh alternatif salurannya. Jadi ada alternatif A, B, C, dan seterusnya. Sesudah alternatif-alternatif itu sudah terdeskripsikan, baru kemudian dipilih mana yang paling tepat. Nah, kalau misalkan sudah, baru nanti kemudian mengelola komponen saluran yang terpilih. Oke, kemudian berikutnya menetapkan tujuan saluran. Jadi tujuan-tujuannya apa? Tujuan yang pertama agar biaya operasional itu rendah.
kemudian tingkat pengendalian. Nah, maunya manajer pemasaran industri itu memiliki pengendalian yang tinggi. Tapi kalau mau pengendalian yang tinggi, berarti ia turut serta untuk menjual secara langsung. Sementara jika yang melakukan penjualan secara langsung itu membutuhkan budget yang lebih mahal karena ada rekrutmen SDM untuk penjualan langsung, kemudian armadanya juga secara langsung, ya kan. Nah, tapi kalau misalkan lewat perantara, nah otomatis kan pengendaliannya tidak terlalu tinggi ya, pengendaliannya kan terbatas. Nah, kalau pengendaliannya terbatas, manajer pemasaran perlu mempertimbangkan apakah saluran perantara itu sesuai tidak dengan keinginan perusahaan. Nah, itu adalah yang perlu dipertimbangkan tujuannya. Kemudian tenaga penjualan. Nah, inginnya itu kemampuan tenaga penjualan itu bagus, tinggi untuk memasarkan, apalagi untuk produk yang kompleks. Nah, dalam beberapa case saluran langsung itu bukan suatu pilihan, tapi kebutuhan, terutama untuk produk-produk yang cukup lengkap, cukup kompleks, cukup complicated gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah service dan bantuan teknis. Nah, ini adalah faktor utama dan bagian dari saluran pemasaran atau distribusi. Feedback atau umpan balik. Nah, ini dibutuhkan untuk oleh manajer pemasaran industri. Nah, dengan menggunakan perantara, perusahaan tidak perlu memberikan komisi atau ganti rugi kepadanya untuk riset pasar yang dilakukan karena merupakan tugas dari saluran pemasaran. Jadi, saluran pemasaran oleh perantara, ya mau nggak mau dia juga harus melakukan riset pasar, itu ada bagian dari tugasnya. Dan perusahaan tidak perlu memberikan komisi. Nah, tujuan berikutnya adalah citra perusahaan itu perusahaan tuh menginginkan citra perusahaan tuh yang satu tujuan. Satu tujuan dalam arti yang dapat menyalurkan produk dengan memberikan penilaian kepada konsumen bahwa si perantara itu juga memiliki citra yang sama. Nah, kemudian untuk menganalisis keterbatasan atau kendala saluran ini bisa dilihat dari lingkungan eksternalnya, persaingan, internal perusahaan, dan pelanggan. Untuk analisis tugas-tugas saluran, nah ini ada tugas-tugasnya ya. Ada transportasi, memindahkan ya, pergudangan, menyediakan ruangan, pengendalian persediaan, mengendalikan persediaan, pengepakan, packaging, pemindahan bahan atau material, kemudian penanganan pesanan dan komunikasi. Nah, kira-kira tugas mana yang dapat dilaksanakan perusahaan secara efektif? Yang bagian mana sih? Dan tugas mana yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif? Jadi, perusahaan dapat membagi tugas-tugas saluran ini kepada perantara. Kira-kira mana yang dihandle sendiri, mana yang dihandle oleh perantara, dan itu harus jelas di awal. Nah, kemudian baru deh menentukan alternatif saluran. Ini terkait jenis perantara, jumlah perantara, dan jumlah saluran. Jenis perantara mau perantara yang model bagaimana gitu. Jumlah perantara mau butuh berapa gitu. Jumlah saluran butuh berapa jenis dan jumlah. Nah, memilih saluran yang tepat. Ya, ini berhubungan dengan kinerja ekonomi, tingkat pengendalian atau pengawasan, serta kemampuan beradaptasi. Jadi tahap-tahapnya adalah yang pertama, menentukan kebutuhan pelanggan. Kemudian evaluasi perantara potensial, analisis biaya, kemudian menentukan kendala untuk menciptakan sistem tertutup, membandingkan pilihan-pilihan, menilai kendala dan asumsi, evaluasi dan implementasi. Nah, ini aktivitas analisisnya
sudah dijelaskan dengan sangat jelas di sini. Mungkin bisa di-pause dan dibaca dulu. Oke. Untuk, deskripsinya bisa dibaca ya, saya melanjutkan penjelasan. Nah, kemudian mengatur atau mengelola komponen saluran terpilih. Jadi mana saluran yang terpilih, itu sudah jelas, lalu disusun bagaimana perencanaan operasionalnya. Untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan atau tugas saluran itu telah terbagi habis, tidak bersisa untuk anggota saluran pemasaran yang sudah dipilih. Begitu. Nah, ini ada contoh soal. Pada kondisi apa saluran distribusi tidak langsung merupakan pilihan yang tepat? Kondisi apa? Kondisi pasar yang terbagi-bagi dan tersebar dalam jumlah yang luas gitu, dan jangkauan yang luas, kemudian nilai transaksi kecil-kecil, kemudian pabrikan memiliki sumber daya yang terbatas, kemudian pembeli biasanya membeli sejumlah produk dalam satu transaksi dengan merek yang berbeda. Banyak perusahaan harus dihubungi dan pembeli industri membeli banyak item produk dalam satu transaksi. Begitu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga menjelaskan ya dengan jelas dan clear. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.